Halo teman-teman, balik lagi sama aku Aulia. Kali ini kita bakal belajar cara mencari syarat kestabilan untuk metode eksplisit. Di sini studi kasusnya adalah FTCS. Kita review dulu modul sebelumnya. Sebelumnya kita udah belajar persamaan umum difusi, yaitu sebagai berikut. Kemudian kita juga telah melakukan penurunan untuk grid waktu maju, grid waktu tengah, grid ruang maju, grid ruang mundur, grid ruang tengah. Nah, selanjutnya ini kemarin saya kasih tugas untuk menuliskan bagaimana diskritisasi yang lengkap untuk keempat solusi eksplisit berikut. Setelah kita dapatkan hasil untuk grid waktu dan grid ruang, kita substitusikan ke persamaan berikut sehingga nanti kita akan menambahkan koefisien difusivitas atau AD. Nah, selain itu kita juga menambahkan grid ruang I, karena ini konstan, maka I dan I. Kemudian untuk di bagian ruang, karena di waktunya konstan, maka N dan N lagi. Nah, penulisannya juga bisa dituliskan sebagai berikut. Dari diskritisasi ini, yang kita butuhkan adalah untuk mengetahui berapa konsentrasi pada grid I pada waktu selanjutnya atau N+1. Nah, ini kan. Jadi kita bisa memindahkan hal-hal yang nggak usah ada di kiri, kita pindahin ke kanan. Misalnya kita kalikan dulu delta T dikali dengan ruas kanan. Jadi kita dapat AD dikali delta T per delta X kuadrat. Di sini saya misalkan bahwa AD ini sebagai alfa. Sehingga persamaan yang atas ini tinggal dikalikan dengan alfa. Kemudian untuk FNI ini dipindahkan ke sebelah kanan juga, maka didapatkan jadi positif. Nah, begitu pula dengan FTBS, FTCS, dan juga CTCS. Nah, namun ada yang berbeda, yaitu ini FT ya, FT, maka artinya beda maju untuk grid waktu, sedangkan ini CT artinya beda tengah untuk grid waktu. Maka bisa dibedakan apabila untuk beda maju pada grid waktu, maka ini akan menjadi N+1 dan juga N. Sedangkan ketika beda tengah, maka akan menggunakan N+1 dan juga N-1. Namun nanti dibagi 2. Sehingga ada perbedaan. Karena alfa sama dengan AD delta T per delta X kuadrat, maka pada bagian ini nanti alfanya akan dikali 2 karena berasal dari yang ini ya. Sebelumnya juga ini merupakan skema numerik dari FTCS dan juga CTCS. Ada juga tugas yang telah diberikan, yaitu untuk membuat skema numerik untuk FTBS dan juga FTFS. Seperti ini. Jadi untuk membuat skema numerik, kita harus mendapatkan diskritisasi sampai sini agar memudahkan. Yang kita tuju adalah untuk mengetahui konsentrasi pada saat ruangnya I dan juga N+1. I dan N+1. Maka ini adalah titik tujuan kita. Nah, selanjutnya apa yang kita punya? Kita punya FNI. FNI itu di sini. Nah, karena tujuannya menuju ke FI, N+1 atau yang titik ini, maka nanti tanda panahnya dari sini menuju ke sini. Nah, begitu pula yang FNI+1. FNI+1 berarti di sini, karena titik tujuannya ke sini, maka akan dibuat garis panah ke arah sini. Nah, sama juga untuk FNI+2. FNI+2 kan di sini menuju ke titik tujuan kita, maka si panahnya dari sini menuju ke sini. Nah, begitupun untuk FTBS dapat dilihat pada skema berikut. Selanjutnya adalah syarat kestabilan. Nah, ini akan menimbulkan adanya error. Error ini akan membuat solusi dari diskritisasi tersebut menjadi tidak stabil. Nah, untuk mengontrol error, maka persamaan tadi harus memenuhi syarat kestabilan. Syarat kestabilan sendiri dicari dengan melakukan analisis kestabilan. Yang pada kesempatan kali ini akan menggunakan analisis kestabilan von Neumann. Kita balik dulu untuk solusi FTCS di persamaan difusi ya. Kita memiliki grid waktu seperti ini, grid ruang seperti ini.
Nah, sehingga untuk persamaan difusi yang seperti ini, kita bisa mengganti saja substitusi ini masuk ke sini, dan do kuadrat F per do X kuadrat diganti menjadi ini. Nah, akhirnya kita mempunyai nilai diskritisasi. Nah, ketika melakukan analisis kestabilan von Neumann, kita akan mengganti nilai konsentrasi menjadi sebagai berikut. Jadi, misalnya kita memiliki waktunya itu N plus 1, maka bagian atas akan berubah. Sedangkan apabila kita memiliki F pangkat N saja, maka ini juga akan berubah menjadi pangkat N saja. Nah, begitu pula jika kita memiliki I yang berubah. Bisa dilihat pada equation 2 dan equation 3, I-nya ini I minus 1, maka akan berubah di bagian M. Jadi M-nya nanti minus 1 atau akan ditambah 1. Setelah kita memiliki persamaan von Neumann ini, kita akan mensubstitusikan ke dalam persamaan diskritisasi tadi. Maka yang tadinya Fn plus 1 akan diganti menjadi ini. Kita tulis di sini lagi. Fni akan berubah menjadi ini. Ditambah alfa, alfanya tetap. Kemudian Fni plus 1 ini kita ganti ke sini. Dan seterusnya. Kalau mau dipisah, bisa menjadi Bn delta T dan dikali B delta T. Ingat kembali sifat untuk perpangkatan. Nah, kemudian untuk yang M plus 1 juga kita bisa uraikan menjadi EIKM delta X dan EIK delta X. Kemudian untuk M min 1 juga kita akan uraikan sebagai berikut. Nah, jika kita lihat ada kesamaan yang menyebabkan kedua ruas bisa kita bagi oleh Bn delta T dikali EIKM delta X. Jadi ketika kita bagi, ini tinggal sisa B delta T. Yang ini sisa alfa, sisa EK delta X, ini 2, dan ini sisa E minus K delta X. Maka ini adalah sisanya. Nah, ingat jika E pangkat I kali theta ditambah E pangkat minus I theta sama dengan 2 kali cos theta. Nah, dalam hal ini theta-nya adalah K dikali delta X. Nah, kemudian substitusikan persamaan yang tadi, yang warnanya biru ini, kita akan rubah menjadi 2 kali cos K delta X. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, ini ada 2, kita bisa faktorkan ke depan sehingga bisa ditulis seperti ini. Dan ini kan asalnya positif, kita gantilah menjadi negatif. Tetapi ada syarat, yaitu ini harus dibalikan sehingga akan sama nih, misalnya 2 alfa dikali minus 1. Jadi minus 2 alfa. Kemudian 2 alfa dikali cos K delta X. Nilainya akan sama dengan minus 2 alfa dikali minus cos K delta X. Kemudian persamaan akan stabil jika B delta T dimutlakan hasilnya kurang dari sama dengan 1. Nah, maka syarat kestabilannya adalah ini harus kurang dari sama dengan 1. Maka memiliki dua persamaan yang positif dan juga persamaan negatif. Dari persamaan pertama kita tidak mendapatkan apa-apa karena 1 dikurang 1 sendiri menjadi 0. Nah, namun dari ruas kanan kita bisa mendapatkan sesuatu. Nah, ingat nilai maksimum untuk 1 dikurang cos K delta X itu akan terjadi jika cos K delta X-nya adalah minus 1. Sehingga 1 dikurang minus 1 akan menjadi 2. Nah, maka untuk nilai maksimumnya kita anggap ini adalah 2. Sehingga minus 1 ditambah 2 alfa dikali 2 menjadi 4 alfa. Kurang dari sama dengan 1. Nah, sehingga alfanya sendiri kita dapatkan sama dengan setengah. Nah, ini merupakan syarat kestabilan dengan solusi FTCS, di mana kan AD dikali delta T per delta X kuadrat. Nah, selanjutnya kita ke persamaan kedua, yaitu adveksi dan difusi. Sebelumnya, kita sudah mencari dalam grid waktu, grid ruang, di mana grid ruang sendiri terdiri dari turunan pertama dan juga turunan kedua. Oh iya, mohon maaf, ini masih ada yang salah. Seharusnya ini do kuadrat F per do X kuadrat. Di sini juga do kuadrat F per do X kuadrat. Nah, setelah kita punya masing-masing ini, maka kita akan masukkan ke persamaan adveksi difusi.
Nah, setelah kita substitusikan, kita akan dapatkan sebagai berikut. Kemudian kita coba tambahkan parameter konstannya untuk di waktu adalah grid ruang yang konstannya, sedangkan untuk di grid ruang, grid waktunya yang konstan. Nah, kemudian kedua ruas kita kali dengan delta T. Ini dikali delta T jadi hilang delta T-nya. Kalau yang ini jadi ada di bagian atas. Nah, kemudian dimisalkan U delta T per delta X, kita misalkan menjadi beta, sedangkan AD dikali delta T per delta X kuadrat, kita asumsikan sebagai alfa. Maka persamaannya akan menjadi berikut. Nah, kenapa ini ada per 2? Karena di sini sendiri betanya adalah U delta T per delta X. Jadi duanya tuh nggak diambil. Maka akan tetap muncul. Oke, kita sudah punya persamaan berikut. Selanjutnya, menggunakan analisis von Neumann, kita bisa mensubstitusikan nilai ini ke dalam persamaan di atas. Nah, sehingga setelah disubstitusikan kita dapat seperti ini, dan kita bisa menguraikan kembali yang asalnya ini minus 1, maka akan menjadi perkalian, ini juga akan menjadi perkalian, ini juga akan menjadi perkalian. Kemudian setelah kita lihat, ada lagi yang bisa kita coret nih di bagian kiri dan bagian kanan. Jadi kita bagi kedua ruas dengan Bn delta T dikali E IKM delta X. Maka jika kita lihat ini sisanya B delta T, ini sisanya minus, ini kan akan jadi 1 ya. Dibagi jadi 1, dikurang, ini tetap ada minus beta per 2, ini sisanya. Alfa juga tetap, dan ini juga ada sisanya. Nah, maka kita dapatkan hasil sebagai berikut. Nah, kemudian kita ingat kembali ada peraturan cos dan sin sebagai berikut. Nah, kita bisa substitusikan nilai ini ke dalam persamaan yang ada di atas. Didapatkan nilai sebagai berikut. Kita ganti ini menjadi I sin K delta X. Yang bagian ini akan diganti menjadi 2 cos K delta X dikurang 2. Nah, persamaan akan stabil apabila nilai mutlak kuadrat kurang dari sama dengan 1. Nah, kemudian persamaan tersebut bisa kita reduksi jadi seperti ini. Kita substitusikan bagian ini ke bagian bawah. Nah, selanjutnya, ingat prinsip A minus B dikali A plus B itu akan menjadi A kuadrat minus B kuadrat. Seperti ini, A kuadrat dikali minus B kuadrat. Nah, namun ini kan ada I ya. I kuadrat itu artinya minus 1. Minus kali minus 1 maka akan menjadi positif. Nah, ini apabila kita uraikan kita dapat seperti ini. Delta X ini bisa diubah menjadi 1 minus cos kuadrat K delta X. Begitupun yang bagian 1 minus 2 alfa kuadrat ini bisa diuraikan sebagai berikut. Nah, sehingga yang tadinya ini kan ada perkalian ya, kita uraikan jadi bisa ditulis sebagai berikut. Kita turunkan lagi ke bawah. Ini cara penulisannya. Jadi yang bagian ini kita simpan di depan, bagian ini juga kita simpan di depan. Bagian ini tetap di tengah, bagian ini yang belakang ini di sini. Nah, kemudian bagian yang ada di depan kita pindahkan ke belakang. Nah, karena ini ada cos kuadrat K delta X, di sini juga ada cos kuadrat delta X, maka keduanya dapat difaktorkan, sehingga dapat ditulis sebagai berikut. Sisa yang lainnya masih sama. Nah, persamaan akan stabil jika persamaan kuadratik ini tidak memiliki titik maksimum atau kurvanya tidak boleh cekung. Nah, maka fungsi B delta T kuadrat ini akan diturunkan terhadap cos K delta X. Karena diturunkan terhadap cos, maka didapatkan nilai seperti ini. Kemudian untuk cos K delta X max, kita bisa dapatkan dari sini, kita anggap cos K delta X-nya adalah 1, maka kita bisa dapatkan cos K delta X-nya itu dari sini. Nah, jadi kita anggap ini adalah 0, maka nanti ini pindah ruas jadi minus 4 alfa 1 minus 2 alfa per, yang ininya akan dibagi oleh ini.
dibagi oleh ini, kita dapatkan sebagai berikut. Nah, ada lagi nih. Untuk turunan keduanya, maka kita bisa turunkan lagi dari sini. Kita turunkan terhadap cos K delta X, maka kita dapat 4 alfa kuadrat dikurang beta kuadrat dikali 2. Substitusikan persamaan yang tadi ini ke dalam persamaan ini. Nah, maka kita dapatkan Nah, kemudian substitusikan persamaan ini ke dalam persamaan ini. Nah, persamaan ini tuh awalnya dari sini ya. Kita ganti cos kuadrat K delta X menjadi ini dipangkatkan 2 dikali delta X. Kemudian ini juga kita ganti aja cos K delta X, kita dapetin ini. Nah, ini adalah tugas untuk kalian untuk melakukan penurunan pada bagian ini. Hingga akhirnya didapatkan B delta T kuadrat maksimum sama dengan beta kuadrat dikali beta kuadrat kurang 4 alfa ditambah 1 per beta kuadrat dikurang alfa kuadrat. Nah, dari nilai yang sudah ditugaskan tadi, maka kita dapatkan nilai ini. Kemudian akan stabil jika B delta T kuadrat maksimum itu kurang dari sama dengan 1. Maka kita anggap ini kurang dari sama dengan 1. Kita kalikan terlebih dahulu. Karena ini kurang dari sama dengan 1, maka ini bisa pindah ke ruas kanan. Jadi hasilnya sebagai berikut. Nah, kemudian kita pindah ruaskan yang tadi bagian kanan, kita pindahkan ke kiri semua. Yang tadi ada faktorialnya, kita kalikan dulu. Kita uraikan dulu jadi seperti ini. Dan kita dapatkan beta kuadrat dikurang beta kuadrat ini bisa jadi 0. Dan akhirnya kita mendapatkan nilai seperti ini. Di mana ini sendiri bisa difaktorkan menjadi seperti ini. Beta kuadrat dikurang 2 alfa dikuadratkan. Sehingga beta kuadrat itu harus kurang dari sama dengan 2 alfa. Nah, ini merupakan satu dari 2 syarat kestabilan untuk persamaan adveksi difusi. Nah, kemudian untuk cos K delta X max ini harusnya sama dengan minus 1. Nah, nanti akan ada sedikit perubahan di sini, di mana yang tadi nilainya positif pada cos K delta X max-nya sama dengan 1. Sedangkan untuk cos K delta X max-nya minus 1, kita akan merubah ini menjadi negatif. Nah, nanti ini disubstitusikan ke dalam persamaan ini untuk menggantikan nilai cos K delta X-nya. Kalau ini kuadrat berarti dikuadratkan, kalau ini nggak kuadrat berarti nggak usah dikuadratkan. Nah, pada bagian ini juga ada tugas, yaitu untuk melakukan penurunan sehingga didapatkan B delta T kuadrat untuk minimumnya adalah 16 alfa kuadrat dikurang 8 alfa ditambah 1. Nah, ketika sudah didapatkan ini, ingat lagi bahwa persamaan akan stabil jika B delta T kuadrat ini akan kurang dari sama dengan 1. Maka kita dapatkan alfanya adalah kurang dari sama dengan 1/2. Nah, ini juga merupakan syarat kestabilan. Nah, jadi untuk persamaan adveksi difusi, syarat kestabilannya ada 2, yaitu alfa kurang dari sama dengan 1/2 dan beta kuadrat kurang dari sama dengan 2 alfa. Dengan alfanya sendiri adalah sebagai berikut dan betanya sendiri adalah sebagai berikut. Oke, see you in the next video.